Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen yang sejati bagian 3, yaitu merdeka dari putus asa. Roma 8 ayat 26 sampai 28, kita berdiri sekali lagi untuk membaca dan menghormati firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beratnya pergumulan hidup. Jadi berat nih. Tetapi ada lagi namanya durasi yang panjang dalam menjalani percobaan. Dan berbagai ketidaktentuan dalam menjalani hidup ini membuat kata putus asa. Ini saudaraku, membuat kata putus asa menjadi sangat dekat dan sangat familiar dalam kehidupan banyak orang. Termasuk saya dan saudara yang adalah orang-orang yang percaya. Betul saudaraku? Terbukti tadi ditanya, yang bebas belum banyak. Artinya kita masih dalam jauh-jauh dekat-dekat gitu dengan yang namanya putus asa. Kenapa? Karena pergumulan hidup ini berat. Kalau berat sekali angkat, oke, saudaraku, bisa. Tapi sudah berat durasinya panjang, lama. Udah berat, terasa panjang, lama, kapan sih selesainya? Ya. Kapan sih sampainya? Kan begitu saudaraku. Dan inilah yang saya katakan tadi membuat kata putus asa itu begitu dekat dengan kita. Kalau ngangkatnya angkat barang, capeknya capek badan. Capek fisik, betul ya? Kalau itu masalah atau percobaan, capeknya capek hati, capek batin. Katanya gini, kalau lelah hayati dibawa tidur, tapi kalau lelah hati, apa obatnya katanya. Nah saudaraku, inilah yang namanya putus asa. Bukan lelah hayati tetapi lelah hati. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, semua penderitaan zaman ini Paulus katakan 2000 tahun lalu saudaraku. Dia berkata, semua penderitaan zaman ini, zaman kapan saudaraku? Zaman saat kita membaca, dimulai dari zaman saat kata-kata ini ditulis, sampai saat kita membaca hari ini, itu berlaku saudaraku. Jadi kalau kita membaca Alkitab, semua penderitaan zaman ini, ya zaman sekarang ini. Zaman yang sedang kita jalani. Zaman yang kita hadapi dan juga semua peristiwa yang terjadi melanda dunia ini. Semua kita alami. Yang terakhir, yang terasa berat dan berdurasi panjang adalah pandemi. Ya, panjang. Kapan selesainya? Hari ini kita semua masih pakai masker. Artinya hal itu masih terjadi. 2 minggu lalu keluarga saya opnam sampai 12 hari karena akibat dari pandemi COVID itu. Dan saudara-saudaraku, bukan hanya itu dampak dari pandemi, kita juga harus jalani. Kita harus hadapi penderitaan zaman ini. Dalam kondisi seperti inilah, saudaraku, Tuhan hadir
dan memberikan kita kemerdekaan dari rasa putus asa. Karena saudaraku, peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa saja membuat goyah iman kita. Kalau iman sudah goyah, putus asa nggak usah ditanya, saudaraku. Dia ada di dekat atau ada di dalam kita. Karena iman sudah goyah. Tetapi bersyukur Yesus hadir, memerdekakan kita dari rasa putus asa itu. Semua penderitaan zaman ini, saudaraku, dengan berbagai bentuk dan variannya yang membuat hidup kita menderita harus dilihat dan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itulah yang membuat kita nggak putus asa. Jangan lihat penderitaannya saja. Tapi pembacaan kita tadi, dan nanti kita akan lihat kembali di ayat lain, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Penderitaan zaman sekarang ini harus dilihat sebagai keadaan yang luar biasa. Ya, pandemi, atau wabah lain, atau resesi ekonomi yang disebut-sebut akan terjadi di depan kita pasca pandemi ini, kita memang harus akui itu sebagai penderitaan atau kejadian yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi pada setiap zaman. Itu bisa terjadi pada setiap generasi. Seringkali kita menganggap ini generasi kita ini generasi yang paling berat. Saudara, kira-kira berat mana sama Perang Dunia Kedua? Orang harus berlari menghindari peluru, bom, bikin bunker. Kalau dibanding kita belum apa-apa ya. Tetapi saudaraku, ini kejadian luar biasa di generasi kita yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Nah, kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama saudaraku, penderitaan yang secara umum dialami oleh seluruh umat manusia. Ya, jadi kejadian luar biasa ini harus dilihat yang pertama dari ini saudaraku. Bahwa ini kejadian yang secara umum dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Pandemi ini memang mendunia saudaraku. Ada beberapa kasus cukup di satu benua. Ada beberapa kelaparan, bahaya kelaparan terjadi di satu benua atau sebagian saja dari benua. Orang nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Sampai ada satu foto yang sangat populer saudaraku ketika seorang anak belum meninggal ditungguin oleh burung pemakan bangkai ya. Dulu dapat hadiah, sekarang diprotes saudaraku. Tega-teganya motret ya saudaraku. Mungkin kalau sekarang nggak motret lagi. Diapain? Di video. Wih, sadis banget memang ya. Tapi Indonesia tidak mengalami itu. Tapi sebagian dunia ini, sebagian benua, atau di salah satu benua mengalami kejadian ini umum bisa terjadi. Dan di sana kepercayaannya apapun, agamanya apapun, tidak terkecuali mengalami. Ya, seperti sekarang ini, jangan bilang kita orang Kristen bebas, pendeta banyak yang mati saudaraku. Karena pandemi, artinya tidak mengenal agama, tidak mengenal kepercayaan, tidak mengenal warna kulit. Awalnya dibilang saudaraku, oh itu untuk orang-orang kota yang gak pernah kena sinar matahari. Ternyata enggak juga. Secara umum penderitaan ini dialami oleh semua orang. Tetapi saudaraku yang kedua, ada penderitaan yang secara khusus dialami oleh orang-orang percaya, penderitaan karena imannya kepada Tuhan. Ya, kita harus jujur katakan, sampai hari ini kita belum ada diskriminasi, tapi belum sampai namanya penderitaan yang gimana saudaraku. Ada saudara yang pernah dianiaya karena saudara percaya Tuhan? Disiletin gitu? Atau enggak lah digunting rambutnya aja karena saudara orang Kristen? Saya digunting rambutnya karena memang saya cukur saudaraku. Ya. Diolok-olok. Siapa yang pernah mengalami? Kita belum sampai pada penderitaan zaman ini. Dan mungkin ke depan kita bisa mengalami, mungkin juga tidak. Tetapi kita bersyukur dengan keadaan kita, karena
dalam keadaan demikian atau dalam keadaan apapun, kemerdekaan dari putus asa itu diberlakukan Tuhan untuk kita. Amin. Ya. Tuhan hadir mendampingi kita untuk memberi kita kebebasan, kemerdekaan dari rasa putus asa. Dua hal yang akan kita bicarakan pagi ini. Yang pertama, ada pengharapan bagi orang percaya. Orang percaya ini semua ya, semua. Lalu secara khusus kita ingin mengatakan bagaimana? Ada pengharapan bagi saya, alami. Alami itu, bebas dari putus asa. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita baca bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan ringan sekarang ini, oh Pak Pendeta, seperti ini kok ringan. Bukan hanya sakit, bukan hanya dirawat di rumah sakit, tapi beberapa keluarga meninggal. Apakah ini ringan? Saudaraku, Alkitab mengatakan untuk penderitaan zaman ini yang kita alami ringan. Kenapa ringan? Karena ada pengharapan. Apa pengharapannya? Kemuliaan yang akan datang. Ya. Ada pengharapan, kemuliaan. Jadi kemuliaan yang akan datang jangan hanya dilihat setelah kita meninggal atau di balik langit biru sana, tapi kemuliaan yang akan datang itu kemuliaan setelah kita mengalami itu di dunia ini juga. Jadi bukan hanya next, nanti di balik langit biru sana. Tetapi sekarang, sementara kita masih hidup dalam dunia ini, janji kemuliaan itu juga diberikan pada kita. Nah, karena itu saudaraku, jika dibandingkan antara penderitaan sekarang ini dengan penderitaan yang akan datang, lalu kita melihat penderitaan ini akan membuat sesuatu yang hebat di depan, menyimpan satu pengharapan dan tidak dapat dibandingkan, itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita tidak putus asa. Kemuliaan yang akan kita terima dan itu sudah disediakan bagi kita. Itu jauh lebih besar, itu lebih mulia, lebih bernilai dan kekal. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, saudaraku. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan dengan lebih rinci tentang penderitaan dan kemuliaan ini. Ya, dijelaskan lebih rinci. Penjelasan ini sangat membantu kita semua untuk berjuang. Penjelasan Paulus dalam Korintus ini sangat membantu kita untuk bertahan. Mungkin kita belum menang hari ini, masih putus asa mungkin. Ya, beberapa saudara masih harus tiarap katanya, merangkak belum bisa berdiri dan berlari. Tetapi saudaraku, dengan ayat-ayat ini kita pahami, kita akan terbantu untuk bertahan. Kita akan dibantu untuk terus berjuang ketika kita masuk dalam penderitaan zaman ini. Saudaraku, merdeka dari putus asa berarti tidak tawar hati. Iya. Merdeka dari putus asa berarti tidak tawar hati. Iya.
tidak tawar hati. Saudaraku, dalam menjalani berbagai kesukaran, bisa saja semua itu membuat hidup menderita, tapi jangan sampai tawar hati. Bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita kecewa, tapi jangan sampai tawar hati. Amsal katakan kalau tawar hati, kecillah kekuatan. Itu, saudaraku. Yang harus kita perhatikan nomor satu, dalam segala keadaan. Kita harus tetap yakin, kita harus tetap berpikir bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita kecewa pada Tuhan, lihat yang pertama tadi. Lihat apa yang kita yakini di awal, bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudaraku, ketika kita melihat Tuhan itu baik, mengakui Tuhan itu baik, saat kita mulai kecewa pada Tuhan, kita nggak tawar hati, kita melihat Tuhan itu baik, lalu kita menyadari, Tuhan gak akan mencelakakan saya. Tuhan gak akan membiarkan saya. Ini satu proses untuk sampai pada kita melihat lagi yang namanya kebaikan Tuhan dinyatakan. Temukan kebaikan Tuhan pada setiap orang. Ingat kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di masa-masa lalu yang kita alami. Firman jelas mengatakan itu. Tetapi melihat ke belakang tentang kebaikan Tuhan itu membantu. Melihat atau mendengar kesaksian rekan-rekan bahwa Tuhan itu baik, itu sangat membantu kita untuk tidak tawar hati. Kita belajar dari apa yang terjadi untuk tetap bersyukur dengan jujur. Ya. Belajar bersyukur dengan jujur. Karena saudaraku, yang terjadi, saudaraku, orang Kristen itu mengeluh, dibungkus, dibalut dengan ucapan syukur. Dia sudah cerita tentang berbagai beban dan keluhannya, kekecewaannya dia cerita, terus tapi saya tetap bersyukur kok. Ayo, siapa yang pernah begitu? Ya, betul? Betul, sering kita dengar juga orang bicara begitu. Setelah dia obok-obok dan jelek-jelekin Tuhan. Dia obok-obok dan jelekin gereja, termasuk pendeta. Tapi saya tetap bersyukur kok, saya tahu Tuhan itu baik. Manis. Kata-katanya semanis madu. Tapi di dalamnya seperti racun. Nah, jangan kita mulai dengan hidup seperti itu. Bersyukurlah dengan jujur. Kalau kecewa, katakan kecewa. Kalau memang saudara bersyukur dengan kejadian buruk, ucapkan itu. Saya mengalami seperti ini, tapi bersyukur Tuhan kuatkan saya. Ternyata Tuhan itu baik. Paling sering dikatakan gimana saudaraku? Bahwa Tuhan itu punya rencana. Betul? Rencananya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi keyakinan itu membuat kita kuat. Rencana seperti apa dia nggak tuliskan untuk kita baca, enggak. Tapi kalau kita jalani, kita akan sampai pada apa yang namanya rencana Tuhan. Puji Tuhan. Tawar hati dan keluhan itu membuat kita hilang kekuatannya. Saudaraku, merdeka dari putus asa berarti kita terus bisa melihat hal-hal yang tidak tampak. Melihat hal-hal yang enggak kelihatan. Loh, kok bisa? Saudaraku, kalau saudara punya beban hidup, saudara berdirilah di satu tempat yang bisa melihat hal-hal yang luas. Bisa melihat yang enggak kelihatan sekalipun. Nah, ini namanya iman. Melihat hal-hal yang tidak tampak. Penderitaan saat ini mengerjakan kemuliaan yang kekal.
Sebab semua yang kelihatan itu hanya sementara. Alkitab mengatakan yang kelihatan hanya sementara. Orang bilang jangan fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada Tuhan. Ini benar saudaraku. Ketika kita fokus pada masalah, masalahnya jadi kelihatan besar. Waktu kita fokus pada Tuhan, Tuhan kelihatan jadi besar. Lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari persoalan kita. Inilah iman saudaraku. Melihat yang gak nampak. Kita lihat Tuhan. Ternyata Tuhan besar. Tadi kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita lihat terus masalah-masalah kita, aku punya masalah yang mau saudara. Mau begitu. Karena itu lihatlah Tuhan yang tidak kelihatan. Fokuslah pada Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah iman. Yang membuat Tuhan itu terlihat semakin besar dan masalah itu semakin kecil. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang kelihatan ini sementara satu kali akan lalu. Inilah yang membuat kita kuat karena kita punya pengharapan. Pengharapan semakin kuat ketika kita meyakini ada kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang ini. Yang kedua saudaraku, kalau yang pertama tadi ada pengharapan, yang kedua ini pendampingan Tuhan dalam segala keadaan. Ini penting saudaraku, pendampingan Tuhan dalam segala keadaan. Ini yang membuat kita merdeka dari putus asa, karena Tuhan mendampingi kita dalam segala keadaan. Orang percaya bisa benar-benar merdeka dari putus asa karena ada Tuhan. Ya, karena ada Tuhan bersama saya. Karena ada Tuhan mendampingi saya dalam pergumulan hidup dan perjuangan yang berat ini. Ada Tuhan. Nyanyian berkata, di setiap musim hidupku bersamamu Bapa. Dan ayat yang kita baca ini membantu kita untuk memahami bagaimana Tuhan mendampingi kita. Yang pertama saudaraku, Tuhan mendampingi dengan cara ada roh yang membantu. Ayat 26 dari pembacaan kita tadi, bahwa roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah saudaraku, roh membantu kita. Ini cara Tuhan mendampingi supaya saya dan saudara merdeka dari putus asa. Di dalam ayat ini ada kata-kata keluhan saudaraku, untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Nah keluhan ini dalam pengertian yang berbeda dengan keluhan misalnya protes, marah pada Tuhan, bukan. Tetapi keluhan karena mau menerima, mau menanggung beban, mau menanggung penderitaan itu tapi enggak kuat. Oke, saya ulangi, keluhan yang dimaksud adalah kita ini mau terima beban itu. Kita ini mau menerima penderitaan zaman ini, mau. Enggak nolak, rela. Tapi saya enggak kuat. Paham? Kalau itu barang, saudara bisa minta bantuan orang lain atau saudara paksakan dengan wah sampai gimana. Tapi kalau itu soal masalah-masalah pribadi, gak bisa diangkat, gak bisa dipikul. Ngomong pun gak bisa. Akhirnya kita mengenal ungkapan, apa saudaraku? Bahasa air mata. Ya. Kita mengenal ungkapan itu kenapa saudaraku? Karena ada kata-kata yang gak mau diucapkan itu gak nyampe. Nah dalam hal ini saudaraku, roh membantu menyampaikan kepada Allah. Roh ini menerjemahkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ini loh, Allah itu benar-benar mau memerdekakan kita dari putus asa. Salah satu caranya adalah roh itu membantu kita. Roh yang mengenal hati kita, roh yang bisa membaca hati kita, itu menyampaikan kepada Allah. Kata-kata kita enggak bisa mengucapkan.
tapi Roh itu menyampaikan dengan bahasanya sendiri yang dimengerti oleh Tuhan. Bahasa air mata ini yang kemudian diterjemahkan oleh Roh dan disampaikan kepada Tuhan Allah sangat dimengerti oleh Allah. Dan Allah pasti menolong kita. Amin. Lalu Roh berdoa sesuai kehendak Allah. Roh itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, jika kita berdoa dengan akal. Kita berdoa dengan pikiran kita. Bukan hanya itu, saudaraku. Kita berdoa dengan akal dan pikiran plus membawa semua yang kita ingini. Betul? Kita bawa yang kita ingini. Kita sampaikan kepada Tuhan. Sedangkan semua yang kita ingini itu belum tentu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali yang kita ingini tidak sinkron dengan yang Tuhan ingini. Nah, saudaraku, Roh ini membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Roh ini membantu kita berdoa supaya yang kita minta itu selaras dengan kehendak Allah. Seringkali saudaraku kita telah berdoa, nggak dikabulkan, lalu kita bertanya, kenapa Tuhan? Ya. Kan yang saya minta itu dalam tanda kutip baik, betul? Yang kita minta itu baik. Masa sih saya minta apa yang pasti baik itu ya? Jadi saya minta punya rumah, bagus nggak? Baik nggak? Baik. Tapi kadang-kadang yang baik itu juga tidak dikabulkan Tuhan. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Nah, saudara, ke dalam Yakub 4 ayat 2-3. Kalau kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, karena kamu tidak berdoa. Lalu, atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini loh saudaraku. Kadang-kadang yang baik itu untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk memuaskan keinginan. Nah, doa kita seringkali yang baik-baik itu enggak dikabulkan karena hanya untuk memuaskan keinginan. Supaya dibilang saya bisa. Saya enggak kalah dengan yang lain. Saya mampu. Kita ingin, tapi untuk hal-hal seperti itu. Waktu tidak dikabulkan, kita bertanya, dan bukan hanya bertanya, kita kecewa. Tapi saudaraku, pada pagi hari ini, Roh itu mendampingi dan memandu kita untuk menyampaikan kepada Allah. Dan termasuk juga meredakan hawa nafsu kita. Sehingga yang baik itu dari Allah, kita bisa benar-benar yakini dan kita bisa terima. Yang terakhir saudaraku, Allah bekerja sama, ayat 28 ya. Allah bekerja sama. Ayat ini telah memberi kekuatan dan menghibur banyak orang. Allah bukan hanya pendamping yang berdiam diri, Allah bukan hanya pendamping yang nonton, Allah bukan hanya melihat dan berpangku tangan seperti ini, bukan. Allah mengulurkan tangan. Allah sebagai pendamping, dia mengulurkan tangan. Ketika kita jatuh, ketika kita terpeleset, ketika kita enggak kuat, Allah mengulurkan tangan. Saudaraku, untuk apa Allah bekerja sama dengan kita? Allah turut bekerja, Allah bekerja sama dengan kita. Harus kita lihat ini saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan. 2, 3, untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan Allah mendampingi kita dan bekerja sama dengan kita. Supaya kita jangan putus asa.
Tetapi ada yang lebih penting lagi dari supaya jangan putus asa, yaitu Allah ingin mendatangkan kebaikan. Nah, hilangnya putus asa itu karena kita tahu ketika Allah mendampingi kita, bekerja sama dengan kita, Allah mendatangkan kebaikan untuk saya dan saudara. Amin. Dan ini yang memerdekakan kita dari putus asa. Karena ada tujuan besar dari Allah, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi saudaraku, mendatangkan kebaikan ini ternyata ada yang namanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Enggak untuk semua orang. Perhatikan, tidak untuk semua orang, itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak untuk semua orang Kristen. Jangan karena orang Kristen terus ya Tuhan bilang mau bekerja sama dan mendatangkan kebaikan. Syarat dan ketentuannya apa saudaraku? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Iya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan mengasihi itu diwujudkan. Ke gereja aja kagak pernah minta Allah mendatangkan kebaikan. Doa aja gak pernah minta Allah mendatangkan kebaikan. Saya yakin kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Soal durasinya masing-masing kita atur. Saudara bisa bertelut pagi hari 5 menit di kaki Tuhan. Itu hal yang indah. Gak usah harus setengah jam. Karena nanti saudara akan lambat ke kantor. Lalu di kantor, kata-kata saudara itu gak berguna. Tetap dapat SP. Betul? Iya, tadi saya berdoa dulu, bahkan saya berdoa untuk perusahaan ini. Mau ngerti gak sih perusahaan? Ya enggak lah, tetap aja SP, saudaraku. Iya. Jadi saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan juga tidak punya keinginan lain kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan. Bohong kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi kita nggak ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Mentaati Dia. Tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Allah bekerja sama. Karena Allah ingin kita menjadi sesuai dengan gambar Allah. Kita kehilangan gambar Allah waktu kita belum kenal Tuhan. Kita orang berdosa, kita kehilangan gambar Allah. Ini bukan soal wajah, bukan soal bentuk, bukan soal warna kulit. Ini gambaran karakter, sifat. Jadi Allah mendampingi kita supaya enggak kita putus asa. Tujuannya untuk seterusnya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dulu ada lagu saudaraku yang sekarang saudara pun mungkin enggak tahu. Tapi itu bagus sekali. Cita-cita orang percaya menjadi seperti Kristus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Saudaraku, bapak-bapak dulu kalau nyanyi itu, saya sampai hari ini kalau nyanyi itu terharu, saudara. Selalu ingin seperti Yesus, tetapi kesandung-sandung terus, betul? Tapi jangan berhenti ingin menjadi serupa dengan Yesus. Karena Yesus memang membantu kita, mendampingi kita untuk menjadikan kita menjadi seperti Dia. Dimerdekakan dari rasa putus asa. Kalau kita punya karakter Kristus, kita kuat. Seberat apapun beban, kita kuat sebab Tuhan membantu kita. Marilah saudaraku, kita tetap kuat. Kita tetap semangat. Sehingga kita tidak mengenal apa itu putus asa, sebab kita telah dimerdekakan dari putus asa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah, saya dan saudara masih punya Tuhan. Tuhan yang gak berdiam diri. Tuhan yang mau mendampingi kita.
Tuhan yang mau kerjasama dengan kita. Melalui pujian ini biarlah tumbuh iman kita. Melalui firman ini biarlah tumbuh iman kita. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi pertolongan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, Aku masih punya Tuhan. masih punya Tuhan, punya Oh, kita punya pengharapan. Aku tetap Haleluya, kita beriman masih punya Tuhanku, pengharapan. Yesus Sebab Yesuslah kekuatanku, Yesus kekuatan kita Yesus semua. kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, Aku tetap percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mukjizat hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Jangan ku takut, Kau besertaku. kita angkat tangan katakan aku masih punya Tuhan. Masih kita angkat tangan kita. Kita punya pengharapan. Aku tetap beriman. Amin, amin. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap Masih punya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami bisa bertahan dalam perjuangan yang berat ini. Kami bisa bertahan dalam penderitaan zaman ini. Karena kami masih punya Tuhan. Kami ada seperti kami ada pagi ini. Hanya karena kami punya Tuhan. Tuhan yang memberi kami pengharapan. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Karena itu Tuhan kami menyerahkan semuanya pada Tuhan. Berkati seluruh yang hadir, masing-masing punya pergumulan hidup. Bahkan beberapa di antara kami pagi hari ini sudah di borderline, sudah di ambang batas untuk menjadi putus asa. Jamalah ya Tuhan. Kiralamayase, kiralamayase. Kiralamayase, kiralamayase. Engkau tahu setiap hati pagi hari ini. Jamah Tuhan, jamah ya Tuhan. Beri kekuatan, beri pengharapan. Sehingga kami semua merdeka dari putus asa. Haleluya. Merdeka dari keputusasaan. Karena kami masih punya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat. Berkati mereka yang mendengar, mengikuti secara online. Tuhan juga hampiri mereka. Beberapa peserta online tentu membutuhkan Tuhan. Mereka juga ada yang diambang keputusasaan. Tetapi Tuhan Engkau hadir, dampingi, dan beri kekuatan. Kami semua punya Tuhan yang sangat peduli dengan hidup kami. Terima kasih dan kami menyelesaikan ibadah ini dengan hati damai sejahtera. Karena Tuhan bersama kami, mendampingi kami. Terima kasih Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua pelayan untuk lebih mencintai Tuhan dan jadi berkat di waktu pelayanan berikut. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir, memberkati korban persembahan, berkati persepuluhan, balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati juga rapat gereja pada
pagi hari ini selesai ibadah, Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang untuk kali kedua mulai ibadahnya di pasca pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga ibadah sekolah minggu bisa terus berkembang dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.